Pada tahun 2011, di antara ribuan jamaah yang berbondong-bondong menuju Tanah Suci Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh, terdapat seorang wanita bernama Maryam. Seperti jamaah lainnya, Maryam sangat antusias dan khusyuk dalam menjalankan serangkaian ibadah yang telah menjadi impian setiap muslim. Setelah serangkaian ibadah selesai dilaksanakan, Maryam bersama para jamaah lainnya kembali ke hotel. Suasana di hotel penuh dengan kesibukan. Jamaah sibuk mengemasi barang-barang mereka, bersiap-siap untuk kembali ke tanah air. Di antara hiruk-pikuk itu, pembimbing umroh mulai mengabsen jamaah satu persatu, untuk memastikan tidak ada yang tertinggal. Ahmad bin Salim, panggil pembimbing dengan suara lantang. Hadir, sahut Ahmad dengan cepat. Siti Aminah binti Abdullah, lanjutnya. Saya di sini Pak, jawab Siti sambil mengangkat tangan. Satu persatu nama dipanggil, hingga tiba saatnya memanggil nama yang familiar di telinga semua jamaah. Maryam binti Abdul Rahman, seru pembimbing. Tidak ada jawaban. Pembimbing mengulangi panggilannya, Maryam binti Abdul Rahman, apakah ada yang melihat Maryam? Namun tetap tidak ada respon. Jamaah lainnya mulai saling menoleh, mencari sosok Maryam di antara mereka. Beberapa dari mereka menggelengkan kepala, tanda bahwa mereka juga tidak melihat Maryam sejak kembali ke hotel. Seorang jamaah mendekati pembimbing. Saya terakhir melihat Maryam saat kita selesai tawaf, tapi setelah itu saya tidak tahu kemana dia. Wajah pembimbing tampak cemas. Ini tidak mungkin. Kita harus menemukannya sebelum pesawat berangkat, katanya dengan nada tegang. Pembimbing segera mengatur beberapa jamaah untuk membantu mencari Maryam di sekitar hotel dan sekitarnya. Waktu terus berjalan, dan keberadaan Maryam masih belum diketahui. Pencarian semakin intens, namun jadwal pesawat tidak bisa ditunda. Kita harus segera kembali ke tanah air, kata pembimbing dengan berat hati kepada jamaah lainnya. Namun kami akan tetap mencari Maryam, tolong doakan agar dia segera ditemukan dalam keadaan selamat. Jamaah lainnya pun beranjak menuju bandara dengan hati yang berat, meninggalkan Mekah dengan doa dan harapan, agar Maryam segera ditemukan. Di sisi lain, tim pencari tetap berusaha keras, memeriksa setiap sudut kota suci itu dengan harapan menemukan petunjuk keberadaan Maryam. Saat malam mulai menyelimuti kota Mekah, suara azan berkumandang mengiringi doa-doa yang dipanjatkan untuk keselamatan Maryam. Di tanah suci yang dipenuhi dengan doa-doa dan harapan itu, para panitia umroh tidak tinggal diam. Mereka segera berkoordinasi dengan pemerintah, kepolisian, dan kedutaan Indonesia di Arab Saudi. Namun, meskipun upaya pencarian dilakukan dengan penuh tekad, jejak Maryam tetap sulit ditemukan. Para pembimbing merangkul harapan dan kecemasan saat mereka menjelajahi setiap sudut Mekah. Mereka memeriksa kembali tempat penginapan, menelusuri ruang-ruang Masjidil Haram, bahkan melintasi jalan-jalan sekitar kota suci itu. Tidak hanya itu, mereka bahkan meluaskan jangkauan pencarian hingga ke kota Madinah, tempat yang kerap menjadi tempat tujuan jamaah setelah menunaikan ibadah umroh. Namun, meskipun telah melakukan pencarian yang begitu intensif, tak satu pun petunjuk yang memperlihatkan arah keberadaan Maryam ditemukan. Tidak ada jejak yang dapat diikuti, seperti dia benar-benar lenyap dari muka bumi. Setiap upaya yang dilakukan, tampaknya berakhir dengan kegagalan yang menyakitkan. Kabar mengenai kehilangan Maryam akhirnya mencapai tanah airnya, menghantarkan kecemasan dan kepedihan kepada keluarganya di rumah. Mereka yang sebelumnya berharap untuk menyambut kepulangan Maryam dengan sukacita, kini harus menghadapi kenyataan yang pahit. Hari berganti minggu, bulan berganti tahun, namun